Selamat datang di Suara Jermanesia. Hai Gita, apa Hai, kabar? baik. Kenapa kamu ada kopi di mejamu? Karena aku suka kopi dan ini adalah hadiah dari flatmate duluku, Sophie yang baru meninggalkan apartemen ini. Oke. Dan dia bawa kopi dari pulau asli dia. Tapi sebenarnya kopi itu tidak ditanam di pulau itu karena gak ada tanaman kopi di Jerman. Tapi sepertinya dia dibakar Aha. di apa bahasa Indonesia itu bakar kopi, Panggang, panggang. bakar. Ya. Ya agar kopi jadi kering dan dapat rasa yang bagus. Oke. Ya, itu dari Maksudku- Pulau Rügen. Oke, maksudku bulan puasa dan kamu punya kopi di mejamu. Oke, aku bodoh. Jadi, Ya, oke. Very nice segue to our Ya. topic. Topik hari ini yaitu halo, Ihapshan. Ramadan. Kenapa kamu ada kopi? Oke, Nah ya, kamu lebih pintar dari aku. Aku gak menyadari kamu. Karena ya biasanya aku tidak puasa, setidaknya aku tidak puasa secara muslim, karena aku bukan muslim. ya, tapi aku juga punya teh sekarang di tanganku. Tapi kamu muslim, kenapa kamu juga minum? Karena aku lagi menstruasi dan aku boleh minum teh. Jadi Oh. aku nggak harus puasa. Jadi itu like lucky but unlucky but lucky ya. Ya, Kamu genau. menderita karena menstruasi, tapi setidaknya ini bisa minum. Ya, tapi nanti setelah bulan puasa aku harus bayar itu. Aku harus puasa, Kamu harus mengembalikan hari puasa hari itu. puasaku. Oh, ya. Also, berbicara tentang Ramadan. Yeay, bulan puasa. Selamat menjalankan ibadah puasa. Ini udah hari ke-12, 13. Ya, mungkin tanggal Waktu itu 13 atau 15. 13 awalnya. Ya, mungkin 13 hari atau 12 hari udah menjalankan puasa. Dan ya, Gimana sampai saat ini? Lancar? 2 minggu pertama itu lancar. Ya, aku merasa tahun ini lebih mudah dari tahun kemarin Genau. karena tahun yang lalu cuacanya di Jerman sudah lebih panas dibandingkan dengan tahun ini. Dan ya 2 atau 3 hari terakhir aku nggak tahu, mungkin kalau orang Indonesia bilang itu panas dalam. Perutku merasa sangat panas, tenggorokan sakit dan ada ensundung sariawan. Nggak tahu. Ya ada Jadi, penyakit mulut flu. apa bahasa Indonesianya ini daging setelah gigi? Gusi. Gusi. Ya, gusiku banyak merah dan gusiku merah dan juga Gusi. bengkak. Jadi aku sakit Kasihan. mulut karena kurang minum, kurang buah dan sayur Jadi ini kamu diselamatkan oleh menstruasimu menstruasi. Ya, aku bisa minum banyak. dan makan banyak vitamin. Genau. Ya, aku juga terkadang lakukan percobaan eksperimen dengan puasa-puasa. Aku biasanya lakukan puasa intermittent. Maksudku, aku tidak makan selama mungkin 18 jam dan makan dalam jeda waktu 6 jam. Oke. Tapi aku lakukan untuk kesehatan, tidak untuk dapat pahala nanti di surga ya. Oke. Itu juga ada itu kalau di kita di Indo itu kayak diet, itu jadi program diet itu kalau aku nggak salah itu bukan pertama kali dipopulerkan oleh Deddy Corbuzier, intermediate Oleh fasting. siapa? Deddy Corbuzier. Apa itu? Dia Oh, itu orang. genau. Di Indonesia jadi kayak ada jam makan 4 jam, 6 jam, 8 jam, 12 jam dan hanya 1 kali per 24 jam. Ya, aku pernah baca itu. Ya, tapi aku mulai lakukan itu tidak hanya sebagai diet sementara, tapi Ya, aku ya. mencoba selamanya. Karena aku merasa lebih nyaman di perut dan ususku, nggak terlalu penuh dan
jam-jam pertama setiap hari aku belum makan, aku merasa bisa lebih fokus, lebih konsentrasi dan kerja lebih produktif. Ya, pasti. Setelah makan aku udah ngantuk. Ya, itu sering terjadi. Dan sekarang aku mau pisang goreng. Oh, aku juga mau pisang goreng. Oh ya, kita Apakah bisa. ada tepung di sini yang sudah ada bumbu itu Ya, ada. rasa vanila? Ada di Asia mah. Aku kemarin beli bumbu hier tepung mendoan. Oh wow. Kita bisa lakukan, Oh bisa ya, bikin kita mendoan. bisa makan siang. Oke, Ya. itu. Anyway, Oke. Jadi. Mungkin ya karena aku tidak dibesarkan dengan wie sagt man, memenuhi Ramadan, like Tradisi Ramadan. tradisi like doing the fasting. Mungkin kamu bisa menjelaskan lagi ya, Ramadan ya itu apa? Ramadan itu apa? Oke, sorry. Dan kenapa puasa? Oke. Jadi Ramadan itu adalah bulan di mana umat Muslim yang beragama Islam itu melakukan puasa atau saum itu dalam bahasa Arab. Itu adalah berpuasa dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari, di mana nggak berpuasa hanya nggak makan, nggak minum, tapi juga berpuasa hal-hal negatif lainnya seperti berbohong, mencela, membicarakan keburukan orang lain, marah, menahan emosi, dan juga hal-hal tercela lainnya seperti itu. Terus juga puasa ini merupakan salah satu dari rukun Islam. Ini dilakukan 29 sampai 30 hari biasanya dalam satu bulan. Juga nggak bisa punya pikiran seksi ya? Iya, seperti itu. Mungkin nggak ada aktivitas seksualitas di siang hari. Dan mungkin untuk pasangan suami istri itu bisa dilakukan di malam hari. Iya, Ya. tapi aku teringat tentang teman Induku yang juga pernah tinggal di Jerman, dan dia menceritakan tentang bulan Ramadan di musim panas di Jerman. Dia laki-laki dan dia selalu bilang, aduh, kamu tahu cewek di Jerman memakai pakaian yang sangat terbuka ya. Itu di sini nggak apa-apa. Dan dia selalu bilang, aduh, jangan lihat. Aku nggak bisa merasa tergoda. Ya, apalagi di musim panas itu di taman-taman di jalan itu banyak yang pakai bikini dan banyak orang yang berjemur di taman. Ya, jadi itu adalah godaan terberat untuk laki-laki sepertinya. Kasihan mereka. Tapi aku merasa itu hanya karena mereka gak terbiasa dengan itu. Biasanya laki-laki Jerman tidak merasa terlalu tergoda kalau ada orang kenal. Ya itu karena mereka hampir sering melihat, maksudnya udah terbiasa, jadi nggak tergoda lagi dengan hal-hal seperti itu. Ya. Dan gimana dengan merokok? Merokok juga nggak boleh. Nggak boleh. Waktu Ramadan merokok, minum, tentunya makan, lalu berciuman itu juga nggak boleh. Ya, semua aktivitas seksual itu nggak boleh di siang hari. Aneh. Aku masih lihat banyak orang merokok waktu aku tinggal di Indonesia ya. Ya mungkin mereka nggak puasa. Setahu kok, merokok itu nggak boleh. Merokok itu boleh setelah buka puasa. Mungkin mereka merasa lebih harus merokok dari harus minum atau makan. Ya, aku nggak tahu. Ya, mungkin rokok lebih kecanduan dari minum dari atau air makan. putih. Ya, genau. Terus juga di bulan Ramadan ini ada salah satu ibadah yang nggak dilakukan di bulan lain, yaitu salat tarawih. Itu yang ngebedain atau yang membuat bulan Ramadan ini spesial daripada bulan lainnya. Ya, kira-kira jadwal di bulan puasa cukup penuh. Nah, maksudku ada banyak, ya kamu gak ada banyak waktu luang setelah iftar. Karena kamu iftar salat maghrib, makan, Isya, setelahnya tarawih, dan setelahnya kamu
sudah harus tidur karena harus bangun jam 3 pagi untuk sahur dan sholat subuh. Ya, gak bisa dapat banyak tidur. Genau, dan biasanya dalam 1 bulan ini orang-orang akan sangat memanfaatkan bulan ini dan banyak yang nggak tidur. Ada yang semalaman tinggal di masjid waktu aku masih kecil. Jadi setelah tarawih mereka akan tinggal semalaman sampai sahur. Setelah sahur di masjid dan akan membaca Al-Quran, sholat malam, sholat tahajud di masjid dan sampai sahur di masjid, sholat subuh dan setelah subuh baru pulang ke rumah. Dan sepanjang hari tidur di mushola. aku sering lihat waktu aku di Indonesia, aku sering lihat orang tidur di mushola. Kamu tahu, tidur di bulan Ramadan itu adalah pahala di siang hari, tetapi kamu akan dapat pahala kalau kamu tidur gak sepanjang hari. Maksudnya ketika kamu merasa sangat lelah, sangat capek, kamu tidur 1 jam atau 2 jam itu merupakan pahala. Ya. Mungkin Bukan setiap hari. Orang butuh sepanjang hari. 2 minggu sampai terbiasa ya. Aku mengingat di minggu pertama atau 2 minggu pertama Ramadanku di Indonesia, waktu itu aku adalah guru di sebuah sekolah, SMP SMA bersama, dan murid-muridku sangat lelah, sangat ngantuk. Pasti. Dan mereka gak bisa fokus sama sekali. Mereka selalu, aku haus, Pak Guru, kenapa aku gak bisa minum? Ya aku gak tahu, kamu pilih mau puasa. Orang tua memaksaku. Aduh, kasihan kamu ya. Dan aku, ya tapi orang tuamu nggak di sini, kamu bisa minumannya Allah yang lihat ya. Dan dia, adikku juga di sini, nanti dia akan ceritakan pada ibu dan ibu akan marah. jadi dia puasa karena takut dimarahi ibu dan ayahnya. Betul. Dia gak mau puasa sendiri. Namanya juga anak kecil. Dulu aku juga seperti itu. Waktu aku sekolah, sebelum mungkin sekolah sampai kelas 1, aku masih puasa balik papan. Kamu pernah dengar itu? Iya. Jadi jam 12 siang aku minum dan makan. Setelah itu aku puasa lagi sampai maghrib. Jadi aku boleh buka puasa di tengah hari dan aku kembali itu buat belajar. Untuk anak-anak belajar puasa. Balik papan? Ya, nggak tahu seperti kota Balikpapan. Ya, genau. Itu aku sebut itu di Padang. Waktu aku masih di Padang, orang bilang puasa Balikpapan. Tapi nggak tahu kalau di daerah lain, di kota lain di Indonesia, orang bilangnya apa. Mungkin di Balikpapan itu hanya namanya sembunyi. Puasa sini. Puasa sini? Kalau di kota Balikpapan. Ya, genau. Aku ada teman dari Balikpapan, aku akan bertanya dia. Oh iya, kamu bisa tanya. Ya. Aku nggak tahu. Tapi sebenarnya aku gak suka seperti itu. Kenapa orang tua memaksa anak untuk berpuasa kalau mereka belum merasa mau sendiri? Ya. Aku nggak tahu apa itu memaksa atau itu mengajarkan mereka cara berpuasa. Untuk anak itu dia itu pasti dipaksa ya. Okay, ya. Dia gak mau sama sekali. Ya. Dan aku pikir agama itu hal ya pribadi, setiap orang harus memutuskan sendiri untuk apa yang cocok untuk mereka. Nah ya, tapi semua orang, anak atau orang yang sudah dewasa merasa capek di minggu pertama. Ya, pasti. Juga karena belum terbiasa. Ya, minggu pertama itu biasanya mudah lelah, ngantuk, gak ada energi sama sekali, atau juga merasa, tapi ada beberapa orang yang merasa excited, merasa sangat gembira waktu di awal-awal minggu pertama, karena kamu tahu apa? Mereka bisa, kalau aku bisa makan makanan di buka puasa yang biasanya di bulan lain itu nggak ada. Jadi ada beberapa makanan yang hanya atau yang banyak diperjualbelikan itu di bulan puasa aja, banyak takjil namanya. Makanan buka puasa, itu aku mau es campur. Aku juga. Itu kolak pisang, nan. Aku sering dapat ini box makanan dari masjid, temanku bawa, tapi tidak pernah vegetarian. Aku harus
makan lauk-lauk dan temanku makan ayamnya. Oh ya sayang, ya belum terlalu banyak vegetarian di Indonesia. Ya, oke. Gimana dengan, mungkin itu lebih menarik untuk pendengar kita, kami. Bulan puasa di Jerman, gimana ya? Oh wow. Karena aku pikir kebanyakan dari kalian sudah tahu gimana bulan puasa di Indonesia. Genau. Kalian dari Indonesia. Atau Malaysia. Juga ada pendengar dari Malaysia, Oh aku ya, tahu. hai. Sudah dihubungi oleh teman Melayu. Oke. Ya. Nice. Ya, oke. Tapi di Jerman ya, gimana? Jadi ini bulan puasa keduaku di Jerman, tahun lalu dan tahun ini. Yang membedakan, itu sangat banyak. Yang pertama, Iya, pasti. waktu tahun lalu itu hampir 18 jam atau 19 jam puasa. Dari jam setengah 4 pagi atau jam 4 pagi sampai jam setengah 10 atau jam 10 malam. Wah, lama banget. Dan cuacanya sangat panas, itu Yeah. bulan musim panas, summer. Yang bikin berat itu adalah panas. Yang kedua, di Jerman semua orang dewasa, anak kecil di pinggir jalan mereka makan es krim. Iya, aku mengingat tahun yang lalu kami di toko es krim dan aku beli es krim dan penjual dia bertanya buat kamu, apa? kamu mau rasa apa? Dan kamu nggak bisa. Aku puasa. Oh ya, Shada. Aku sangat ingat itu. Dan kamu makan es krim di jalan dan aku puasa. Nice. Ya, aku bertanya apakah itu, kamu bilang nggak apa-apa. Ya genau, aku bilang gak apa-apa. Tapi di dalam hati aku bilang, udah nih, kamu gak boleh makan itu karena aku puasa, jadi kamu juga harus puasa. Ya, maaf, tapi hukum syariah di sini nggak berlaku. Hukum syariah. Oke. Lalu, itu. Ya, pas ini perbedaan utama ya. Jerman bukan negara terutama Muslim. Ya, bukan negara mayoritas Muslim ya. Genau. Mungkin mayoritas artis mereka gak peduli sama sekali dengan aturan agama. Iya, lalu musim atau cuaca panas. Yang kedua adalah di Ramadan itu yang paling aku nantikan adalah makanannya. Maksudku makanan pembuka puasa. Di sini itu nggak ada, jadi aku nggak punya vibe, nggak punya suasana Ramadan di sini. Iya, betul. Karena aku puasa sendiri, sahur sendiri. Ya, itu juga karena pandemi corona, kamu gak bisa ketemu dengan banyak orang untuk iftar bersama. Oh iya, tahun lalu juga udah corona, genau. Ya, di sini kalau misalnya aku ingin makan makanan buka puasa seperti di Indonesia, aku bisa bikin sendiri. Tapi maksudku aku ingin beli, jadi aku nggak harus susah-susah untuk bikin, harus ke toko Asia, bikin semuanya seperti itu. Makanan. Yang ketiga adalah taraweh. Gak ada yang namanya taraweh karena juga dulu udah corona, jadi masjid yang di Köln itu mereka tutup, jadi mereka nggak adakan taraweh. Oh, schade. Tahun ini juga, aku nggak tahu tahun ini, aku belum tahu informasinya. Ya, harus tarawih di rumah. Kenal taraweh sendiri di rumah, dan juga jarak waktu antara buka puasa ke sahur itu nggak lama. Iya, betul. Jadi kamu cuma punya 5 jam dan kamu di situ harus tidur. Jadi aku sangat-sangat kurang untuk minum. Dan aku makan hanya 1 kali, hanya di buka puasa, dan sahur itu biasanya aku nggak bangun lagi. Lalu, jadi hanya makan 1 kali, minum hanya paling 3 atau 4 gelas, setelah itu aku tidur bablas sampai pagi hari. Itu juga. Ya, mungkin kamu harus seperti flatmate-ku, dia biasanya tidak tidur sebelum midnight, dan banyak minum. Apa dia tidur di siang hari setelahnya? Iya, aku nggak bisa. Aku nggak tahu. Setidaknya di weekend, di akhir pekan, dia karena saat ini sudah ada curfew, nggak bisa. Apakah bahasa Indonesia curfew? Ada? Nih. Ya, maksudnya kamu nggak bisa keluar rumah setelah jam 9 malam. Dan ada batas waktu keluar. Ya, dan mungkin. nggak bisa keluar sampai jam 5 pagi Ya. karena corona ya. Dan dulu dia Zaid, flatmate-ku, dia buka sama sepupu dia yang juga tinggal di Köln. Dan ini dia gak bisa keluar rumah setelah jam 9. Jadi dia harus
tidur di tempat sepupu dan kembali jam 5 pagi untuk sampai di sini tetap waktu untuk kerja. Genau ya, aku merasa kalau aku nggak tidur, aku nggak bisa fokus waktu Dodge. Deutsch kurs, Karena aku Dodge dari jam 9 pagi sampai jam 1:30 siang. Itu adalah masa-masa ngantukku, jadi aku harus tidur. Lalu, apa lagi? Genau, nggak ada vibe, nggak ada suasana, sama sekali suasana Ramadan di sini. Waktu di Indonesia, kamu sore hari itu sekitar jam 4, 5, 6 kamu akan jalan-jalan. Iya. Itu namanya ngabuburit, nggak tahu. Iya. Kamu akan cari takjil pakai motor. Keliling mengumpulkan semua snack untuk makanan. Oh, Di iya. sini aku nggak bisa lakukan itu. Setelah itu buka puasa, wow. Buka puasa di hari pertama kamu pasti udah punya jadwal. Hari sekian kamu buka puasa dengan teman SD, teman SMP, teman SMA, teman kuliah, semuanya. Teman geng bla 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 bla. Jadi atau dengan sepupu bla atau family keluarga yang mana. Di sini aku selalu buka puasa sendiri atau dengan kamu tapi kamu nggak makan. Ya, aku hanya duduk. Kamu cuma duduk nemenin aku makan. Di sini juga gak ada suasana yang festif, yang suasana raya. Misalnya di sini pada musim Natal, ya selalu ada dekorasi di mana-mana di kota, dekorasi Natal, dan semua pasar swalayan atau toko mereka memutar lagu Natal. Dan aku melihat di pasar swalayan di Indonesia, misalnya di Merota kampus, Jogja, mereka selalu memutar lagu-lagu Ramadan. Dan aku gak mendengar, tapi semua lagu ada kata Allah atau Tuhan, semua like Allah, 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 Tuhan, ya, bla bla bla. Aku nggak pernah dengar lagu itu. Ada lagu yang Ramadan tiba, ya itu mungkin. Ya Ramadan, tapi semua lagu dengan Allah di sini, Allah di situ, ya, Allah. Minal aidin wal faizin, atau itu untuk Lebaran kayak anu. Ya, Okay. selamat Lebaran. Ya itu untuk Lebaran. Oke. Ya di Jerman Lebaran juga. Setelah Corona, nggak ada banyak kesempatan untuk merayakan itu secara besar. Tapi tahun 2018, aku waktu itu belum ada Corona dan aku rayakan Lebaran Idul Adha di sini. Itu aku pergi ke Bonn, ketemu dengan orang-orang Indonesia, perkumpulan pelajar atau Indonesia di Jerman. Kami di sana makan semua masakan Indonesia khas Lebaran, makanan khas Lebaran, dan sholat Idul Adha bersama. Oh ya. Ya. Nah, tahun lalu dan tahun ini nggak ada. Das geht nicht. Semoga pandemi akan selesai. Tapi gimana saat ini di Indonesia? Apakah semua orang berkumpul seperti biasa di masjid atau ada perbatasan? Apakah itu terbatas karena pandemi? Yang setauku, yang aku tahu info dari keluarga dan teman-temanku, tarawih masih ada, tapi tetap mereka jaga jarak. Jadi ada dan memakai masker? Aku nggak tahu, aku belum tanya itu. Mungkin pakai masker ya. Waktu Lebaran tahun lalu itu pakai masker. Semuanya memakai nikab, juga laki-laki Kan sein. sebagai masker. Mungkin bisa jadi. Ya, genau. Ya, mungkin teman-teman pendengar kalau tahu gimana keadaan sekarang puasa di Indonesia bisa kirim pesan ke beberapa account media sosial kami atau kasih komentar. Aku belum pernah mengalami suasana Lebaran yang benar Indonesia. Karena kali yang lalu aku harus meninggalkan Indonesia mungkin beberapa hari sebelum Idul Fitri karena visaku habis dan aku harus meninggalkan negara, jadi aku pergi ke Malaysia. Dan tapi ya di Malaysia aku merasa suasananya lebih dalam keluarga. Jadi aku tidak, ya ini pertama kaliku di Malaysia, aku belum ada teman-teman untuk merayakan bersama dan tidak ada banyak pesta di jalan. Aku menemukan banyak orang yang mau tarik aku merayakan Idul Fitri bersama mereka. Tapi aku waktu itu aku tinggal di Penang
di Georgetown dan itu di lingkungan Muslim India. Dan di sana juga ada banyak rumah makan India. Dan waktu hari Idul Fitri, pertama kali aku lihat orang makan di sana sebelum maghrib. Oke. Ya, karena dulu Siang hari. aku selalu satu-satunya dan beberapa turis lain yang makan di rumah makan itu. Karena semua orang India Muslim di daerah itu ya gak bisa. Dan aku selalu merasa kasihan dengan pelayan di rumah makan. Mereka harus berikanku makanan. Dan Tapi mereka puasa. ya mereka puasa. Dan, juga banyak orang dari Bangladesh yang kerja di sana dan yang juga puasa dan tapi makanan di sana sangat enak. Pasti. Anyway, hari itu aku lihat tiba-tiba ada ratusan orang yang duduk di rumah makan itu sepanjang hari. Ya. Aku meninggalkan hostelku pada pagi dan aku lihat mereka sudah duduk di sana. Nanti sore aku lihat orang sama masih duduk di sana, masih makan. Aku kembali pada malam, mereka masih duduk di sana, masih makan. Ya, mereka makan sepanjang hari. Ya, itu juga terjadi waktu Lebaran. Nanti kalau kamu Lebaran, itu akan pagi hari makan, siang hari datang ke rumah sepupu A, makan, ke rumah saudara B, makan, ke tempat rumah teman makan, karena semua akan penuh, semua rumah penuh dengan makanan. Oh ya. Di sini ya nggak begitu ada perbedaan dari bulan biasa ya. Kamu ingat bulan Lebaran tahun lalu? Kamu bilang kamu masak untuk aku dan kamu masak pasta waktu Lebaran. Pasta? Ya, Ya. Aku mendengar aku masak buat kamu, tapi aku gak mendengar masak apa. Aku pikir aku masak nasgor. Kamu masak pasta, pakai sayuran dan pakai bumbu pasta yang warna hijau. Yang pesto. Pakai pesto, ya. Pasta pesto. Oke, wir haben jetzt Lebaran. Hari ini adalah hari Lebaran dan aku makan pasta. Pertama kali kamu makan. Ya, dan schade, sedih. Kamu sedih dengan masakanku? Maksudku aku ingin makan makanan Rasanya Lebaran. jelek. Makanan kamu jelek. Ya, pasti rasamu jelek. Itu enak karena kamu pakai bumbu yang udah jadi, yang udah beli. Wah, kamu jahat. Das schmeckt sehr lecker. Itu enak. Aku koki yang baik. Ya, kamu pakai yang baik. Ya. Kenal. Oke. Sepertinya kalau pandemi sudah selesai, aku harus masakan Lebaran khas Indonesia untuk semua teman Indo di sini. Oh ya, itu akan menyenangkan. Oke, kalau aku masak untuk Lebaran, kamu akan masak untuk hari Natal yang depan. Oke, aku bisa masak. Masak apa? Kartoffelsuppe. Okay. Oder Kartoffelknuddel. Oder einfach nur rohe Kartoffel. Ada rohe Kartoffel. Ein ganzer Sack Kartoffel. Ya, tapi apa kamu bisa masak, warte mal, ketupat? Nee. Was ist das? Ketupat, weißt du nicht? Gak Itu tau. beras atau yang di dalam daun yang berbentuk seperti Like lontong? lontong. Lontong? Genau, lontong. Ya, aku tahu itu. Ya, itu ketupat atau lontong. Terus juga sayuran, kentang balado. Tapi aku gak suka makan lontong setiap Itu kali. enak. Ya, rasanya enak, tapi setiap kali aku makan lontong, aku merasa dalam perutku dia jadi lebih besar seperti balon. Nanti aku makan sedikit, tapi dalam perutku jadi seperti balon. Ya, karena banyak air di dalam. Karena waktu masak itu dengan air yang banyak. Karena anyway, ya kita masih jauh di Lebaran. Jadi aku mau kita main petasan. Atau kembang api. Mungkin bisa beli. Ya. Di Polandia secara ilegal. Di sini nggak bisa, nggak ada yang jual. Biasanya hanya jual 3 hari sebelum New Year. Tahun baru akhir. Ya, tahun baru. Mungkin bisa beli yang kecil, tapi yang kembang api yang roket. Aku nggak mau yang roket yang bisa dipegang di tangan. Itu biasanya sering
kami sering main itu kalau malam hari sesudah taraweh di belakang rumah atau di depan rumah itu main petasan kecil atau main kembang api. Karena biasanya Di sini nggak di sini bisa. hanya bisa beli beberapa hari sebelum New Year's Eve. Shadow. Oh, kamu bisa membuat bom kecil sendiri Nggak mau. dan kamu bisa main petasan bom dan polisi Jerman akan berpikir kamu teroris. Ja, danke. Terima kasih. Nanti kamu dideportasi. Ja. Dann kannst du wieder Lebaran zu Hause machen. Oh ja. Ich glaube, nächstes Jahr, tahun depan aku akan lebaran di rumah. Kommst du mit? Ja, gerne. Okay. Walaupun aku sebagai non-muslim pasti bulan puasa di sini lebih nyaman untuk aku ya. Ja. Dibandingkan dengan Indonesia. Nggak harus bangun jam 3 pagi secara tidak sengaja. Gimana pengalaman kamu bangun jam 3 pagi? Dulu aku berpikir aku sudah terbiasa dengan azan fajar biasa. Ya, 4:30, nah. Ya, benar, tapi sambil Ramadan juga ada azan sahur. Ya, azan awal jam 3. Dan mereka terus mengumandangkan itu lagi sahur. Aku belum lapar, baru jam 3. Oke, mungkin aku bisa tinggal lagi, tapi mereka lagi sahur, masih ada 40 menit bisa makan. Aku gak mau makan. Oke, dan aku jatuh tidur lagi dan sahur, masih ada 20 menit bisa. Biarkan aku tidur. Ya, itu di masjid, nah. Ya, dan di lingkunganku ada 3 masjid. Di kosku di antara 3 masjid. Dan lagi sahur 5 menit, cepat. Apa kamu pernah juga dibangunkan oleh anak-anak yang keliling kampung dan mereka pakai beduk atau pakai ember atau peralatan makan dan mereka pukul itu dan mereka keliling sahur? Mungkin 1-2 kali, tapi biasanya di gangku gak ada. Ya. Dan setelah sahur selesai, gak bisa makan lagi. Dan aku pikir ini aku bisa tidur, tapi Allahu Akbar, sudah subuh. Ya, setelah itu azan subuh. Aku juga, walaupun aku tidak puasa, aku sangat ngantuk selama Ramadan karena aku masih mau ketemu sama teman-temanku, tapi aku harus tunggu sampai setelah tarawih. Jadi aku tidur jam 11 dan bangun lagi jam 3. Hanya dapat 4 jam setiap malam. Ya, dan aku gak bisa tidur siang karena sudah terlalu panas. Ya. Jadi dan setelahnya gak ada makanan di jalan ya. Aku biasanya mau ke warung makan siang, tapi sambil bulan puasa semua warung tutup ya, karena gak ada customer, gak ada pembeli. Dan atau mereka buka di sore hari. Iya, mereka buka di sore hari dan aku hanya bisa beli di Indomaret. Kamu tahu ada satu, kamu juga pasti tahu, penyelamat hidup untuk makanan. Kalau kamu nggak bisa puasa atau nggak punya uang. Maksudmu apa? Indomie. Tapi aku gak mau makan Kamu Indomie. bisa beli Indomie di Indomaret. Aku gak mau dan setiap masak hari. itu. Untungnya aku ada seorang teman Kristen dan dia tahu beberapa warung-warung rahasia warung yang bersembunyi di belakang spanduk. Nah ya, atau mereka pakai tirai spanduk ya. Mereka pakai tirai dan terlihat seperti tutup, tapi sebenarnya dibuka dan kamu bisa ke dalam. Dalamnya gelap dan hanya ada mungkin 4 orang yang duduk dan mereka gak mau dilihat ya. Mungkin itu orang Kristen, mungkin itu juga orang Muslim yang gak mau puasa. Yang gak puasa ya, kenapa? Apa waktu kamu makan di suasana seperti itu, apa kamu merasa ada rasa takut? Oke. Aku pernah waktu itu aku menstruasi dan aku makan di warung yang seperti itu juga yang tutup, tapi aku merasa takut karena aku takut tiba-tiba ada satpol PP dan bla 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 bla. Ya, tapi aku
aku obviously Oh ya. bukan Muslim mah. Genau. Nah ya, Nah, egal. aku gak paham. Genau, setelah itu. Tapi biasanya kafe-kafe atau rumah makan, tempat makan yang di mall atau di pusat-pusat perbelanjaan itu masih buka, tapi juga mereka tutup pakai tirai seperti itu karena nggak semua orang Muslim atau juga orang Muslim yang nggak puasa itu juga masih bisa makan. Ya, tapi aku merasa seperti kualitas makanan di warung rahasia itu gak terlalu bagus. Dan aku bahagia Ramadan sudah selesai dan aku bisa makan secara biasa lagi. Bisa lagi. Atau harus masak sendiri. Ya, Aku rindu tahu goreng itu yang sudah dibumbu. tahu kuning. Mungkin nggak kuning, tapi yang ada di dalam air asin. Ya, itu ya biasanya ada yang warna kuning atau warna putih. Ya. Ya, Atau kita bisa langsung pakai. Di digoreng. sini nggak ada Di sini tahu nggak ya. ada mie. Oke. Ja, okay. Was machen wir Lebaran Oke, in Lebaran Deutschland diesmal? kita harus masak masakan Lebaran. Aku nggak mau makan pasta lagi waktu Lebaran. Sorry. Ya, oke, aku udah paham. Aku tidak pernah akan masak pasta buat kamu lagi. Nah, maksudku di hari Lebaran, di hari lain kamu boleh masak pasta. Jadi aku mau makan makanan Lebaran dan juga mungkin kita bisa bikin kue Lebaran sama waktu kemarin Natal kita juga bikin kue Natal. Haben wir das gemacht? Nee, doch. Nee, kamu buat sama keponakanmu enggak? Ya, dan waktu ya kamu di rumah sakit. Oke, itulah Ya, kenapa aku kenapa kita nggak banyak aku gak mengingat ya. masak ya. Kamu di rumah sakit dan aku dengan lauk nih. Itu juga nggak jadi dengan flatmate-mu. Oh, ya. Ya, itu sebelum Natal kamu 2 minggu di rumah sakit, jadi Di sana makanan nggak bagus sama sekali. schade. Setidaknya aku bisa kembali ke rumah sebelum Natal merayakan bersama kamu. Ya, Ya, menarik ya Ramadan di sini banyak kesedihan. banyak kesedihan, banyak keinginan yang nggak bisa dipuaskan. Genau, ini tahun kedua dan ya aku berharap tahun ketiga nanti aku bisa Ramadan atau Lebaran di Indonesia. Kamu tahu aku kalau akan Ramadan di sana aku makan semua makanan yang nggak ada di sini. Ya, aku akan ikut. Nih, kamu nggak boleh ikut. Kenapa? Dan mesti Ramadan mahan. Dan kamu juga harus puasa. Oke. Mungkin tidak. Ya. Aku akan pura-pura. Halo. Ya. Oke ya. Ya, mungkin ini sudah semua pengalaman Ramadanku di Indonesia. Aku juga. Di Jerman. Di Jerman. Ya, nggak banyak yang bisa diceritakan selain kesedihan, kesusahan. Oh, dua Ya, dan juga selain nggak ada keinginan mau pulang ke Indonesia ya. Oh ya, aku rindu. Aku juga. Mau pulang. Kamu bisa pulang, aku gak bisa ikut karena perbatasan masih ditutup untuk orang asing. 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 Orang asing. Orang asing. Aku bisa pulang. Aku kebangsaan luar negeri. Tapi aku nggak punya uang. Also. Ya, schade. Nah, aku harus Kamu punya masih paspor, berjuang di paspor sini. benar, uang kurang. Ya. Aku dua-duanya, paspor palsu dan Paspor palsu. paspor yang tidak yang paspor. Kamu nggak punya paspor Indonesia, jadi kamu nggak bisa masuk Indonesia saat ini. Genau. Jadi aku harus bikin paspor Indo yang palsu. Skit nih, leider. Schade. Oke. Nah ya, sudah. Oke, teman-teman. Semoga kalian nggak terlalu haus dan lapar saat ini dan nanti bisa menikmati makanan yang bagus untuk iftar. Selamat buka puasa. Ya, Selamat puasa. Semoga puasa kalian lancar. Amin. Dan Ramadan Karim. Ya. Berkah dan Was heißt berkah? Ya, du bekommst. Oh, blessing. Blessing. Oh ya, oke, berkah. Ya, selamat mengumpulkan pahala. Ya, itu adalah tujuan yang baik dilakukan di bulan Ramadan. Ya, dan kalau kalian ada pertanyaan gimana
aspek-aspek Ramadan di Jerman. Mungkin kalian kepo tentang beberapa aspek lain yang kami belum menyebut. Silakan bertanya di komen YouTube, di pesan Instagram, langsung lewat email suarajermanesia@gmail.com. Atau lewat Instagram di Suara Jermanesia, YouTube channel kita juga Suara Jermanesia. Dan jangan lupa like dan subscribe di platform-platform itu. Dan ya, mudah-mudahan episode depan kita bahas tentang Lebaran. Mungkin belum Masih 2 minggu lagi. mungkin belum jadi ya. Jadi kami akan tunggu sampai Lebaran jadi. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tschüss. Dah.